Lastri menghela napas dengan kekecewaan. Baru saja ia menghitung hasil penjualan kain miliknya yang tidak sampai 100.000. Hal ini sudah ia alami untuk kesekian kalinya. Setiap hari ia hanya berpikir bagaimana cara bisa membayar tagihan, mulai dari listrik, kontrakan, hingga modal untuk membeli kain yang lain. Uangnya selama seminggu bahkan habis hanya untuk makan sehari-hari dan ongkos ketiga anaknya. 2 bulan berturut-turut usaha Lastri mengalami penurunan hingga ia memutuskan untuk tidak mengambil bahan di pabrik kain. Ya, semua itu tentu saja terjadi karena pelanggan tempat jahitnya berkurang. Bahkan bisa saja sehari tidak ada pembeli yang datang. Seorang yang tidak sempat sekolah dan hanya hidup seorang diri tanpa suami, agaknya semakin menyulitkan hidup Lastri. Malam itu, saat sedang merapikan barang-barang bekas berupa koran milik anaknya, tiba-tiba di halaman depan koran tersebut ada penjelasan tentang cara instan agar cepat kaya dengan memelihara tuyul. Alamat hingga apa saja persyaratan yang harus dibawa dijabarkan secara rinci. Awalnya Lastri tidak tertarik dengan hal klinik, namun saat itu ia seperti sudah tidak menemukan jalan lain untuk membayar utang dan tagihan cicilan. Lantas setelah melihat tulisan di koran tersebut, ia meyakinkan untuk datang ke alamat yang tertera. Keesokan hari, ia sampai di depan gerbang rumah yang tertera di koran. Beberapa kali ia menggerakkan tangan sambil menggulung kertas koran untuk mengurangi kegelisahannya. Rumah orang ini cukup luas dan seperti rumah pada umumnya. Hanya saja lokasi jauh dari hiruk-pikuk keramaian hingga dikelilingi dengan beragam pepohonan tinggi. Saat itu persyaratan yang diajukan oleh nenek yang dipanggil Mbah ini cukup mudah, yaitu menyediakan sebuah ruangan yang terpisah dengan rumah dan kalau bisa berada di belakang. Hal ini ditujukan untuk tempat tinggal si tuyul pesugihan. Saat itu Lastri menyanggupi persyaratan yang diberikan. Ia juga dipantang untuk meletakkan jarum dekat ruangan itu karena merupakan halangan bagi si tuyul untuk mencari uang. Kemudian mbah tersebut mengeluarkan botol bening yang berbahan kaca dengan tutup kain warna hitam. Nantinya Lastri hanya perlu membuka tutup kain jika malam sudah tiba. Jika pantangan kamu langgar, maka resiko yang kamu dapat akan lebih besar, ujar Simbah mengingatkan. Setelah perjanjiannya dengan Simbah, Lastri bergegas pulang dan membawa si botol dengan hati-hati. Sesekali ia memperhatikan isi di dalam botol tersebut. Anehnya, ia tidak melihat sesuatu yang berwujud atau makhluk yang sering diceritakan sebagai tuyul itu. Sebuah hal yang tidak terduga terjadi sesaat setelah ia melakukan pesugihan tuyul. Malam itu Lastri bermimpi aneh. Pasalnya di dalam mimpi tersebut, ia sedang menyusui seorang makhluk berkepala botak dengan celana kusam warna putih serta mata berwarna merah. Ia meyakini jika itu bukan hanya mimpi, tapi seperti kejadian yang sebenarnya. Ketika bangun pun, badan Lastri dibuat pegal dan sakit-sakit. Lastri hanya berpikir, mungkin ini salah satu resiko yang harus ia terima. Di hari ke-7 kepemilikan tuyul, Lastri sudah bisa melihat wujud asli makhluk gaib itu. Umumnya tuyul sama seperti anak kecil yang suka berlari, tidak bisa diam hingga merengek saat ia kelaparan. Untuk menjalankan aksi pengambilan uang, setiap sore hari Lastri selalu keliling kampung untuk mengincar rumah mana yang akan dijadikan target.
Menariknya, tuyul tersebut dibawa dengan cara tangan kedua Lastri disilangkan ke belakang punggung. Nantinya Lastri akan menunjukkan ke tuyul rumah mana yang harus ia ambil. Hari demi hari ia jalani dengan mengharapkan bantuan tuyul tersebut. Lembar demi lembar uang didapatkan hingga membuat Lastri menjadi salah satu orang kaya di desa. Kini rumahnya diperbesar hingga usaha kain yang dahulu gabung dengan rumah sekarang sudah mempunyai toko sendiri. Namun, di mata warga, setiap kekayaan yang Lastri dapatkan dianggap tidak wajar. Apalagi kini Lastri dinilai sombong dan penyendiri, tidak mau berbaur dengan warga. Pernah suatu ketika, saat pertama kali Lastri mengadakan syukuran di rumahnya, Pak Ustadz yang mengisi acara malah memberikan wejangan dengan tema rezeki yang halal dan selalu meyakinkan jangan sekali-kali bersekutu dengan setan. Dari sana warga tambah percaya jika Lastri mendapat semua kekayaan dengan ilmu hitam. Ditambah lagi ketika salah satu tetangga tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan di belakang rumah Lastri dengan alasan ruangan itu banyak debu. Mereka juga meyakini banyaknya keluhan di kampung sebelah terkait uang yang hilang dan sosok anak kecil yang sering dilihat berlari ke arah rumah Lastri menjadi penyebabnya. Hingga suatu hari, ada kejadian yang membuat Lastri malu setengah mati. Saat itu seorang warga di kampung sebelah berhasil menangkap tuyul yang sudah membuat resah. Mereka pun mencoba untuk meletakkan tuyul tersebut di atas lilin yang menyala. Tak lama sejak kejadian itu, tiba-tiba saja Lastri datang mohon maaf dan berkata jika tubuhnya panas semua seperti terbakar. Dari sana warga mengetahui jika Lastri dalang dibalik pencurian uang tersebut.